Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1051. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Yang lainnya semuanya menatap Ji Wuxu dengan jantung berdebar-debar. Aura tak kasat mata yang keluar dari tubuh Ji Wuxu ditekan kepada Master Sekte dan yang lainnya, membuat mereka sulit bernapas. "Tuan, apakah kita akan kembali ke kota Dongguang sekarang?" kata Master Sekte Raja. Dia bertanya dengan hati-hati. "Jangan khawatir, aku harus pergi ke suatu tempat terlebih dahulu," kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen dengan cepat terbang ke suatu tempat yang jauh. Dan setelah beberapa saat dia berhenti di sebuah kehampaan. Disinilah letak dunia rahasia yang dia warisi dari Yang Mulia Racun Surgawi waktu itu. Kemudian alam rahasia itu meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Master Raja Perang dan yang lainnya juga mengikuti Qin Chen. "Ingatlah bahwa masih ada ruang misterius di sini. Saya tidak tahu kemana arahnya. Sejak saya lewat, saya bisa memahaminya." Qin Chen kemudian mendesak api racun surgawi. Dan api racun surgawi tiba-tiba melonjak karena kegembiraan. Api ini telah tinggal di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk mempertahankan ras iblis jiwa yang mulia. Tidak dapat dihindari untuk menjadi sedikit bersemangat sekarang ketika kembali lagi ke sini. Api racun surgawi itu segera menyebar dan kehampaan segera berkobar. Setelah api racun surgawi menyerap racun dari Yang Mulia Racun Kekacauan, api racun surgawi sudah membawa aura Yang Mulia Dao dan telah banyak dipulihkan. Saat ini Qin Chen menyipitkan matanya dan fluktuasi spasial yang tak terlihat menyebar. Segala sesuatu di dalam kekosongan ini disajikan dengan jelas di dalam pikiran Qin Chen. "Apa yang dicari oleh Qin Chen?" kata Ji Wuxu. Dia mengerutkan kening. "Ini mungkin terkait dengan Yang Mulia Racun Surgawi," kata Yu Qiansu. Dia menyadari bahwa tempat ini adalah tempat di mana Yang Mulia Racun Surgawi awalnya berada. "Ditemukan!" teriak Qin Chen. Sosoknya pun segera bergetar dan dia langsung memasuki kehampaan dalam sekejap. Dia lalu mengeluarkan tangan kanannya. Seketika kekosongan di depannya membelah jarak dalam sekejap. Qin Chen telah memasuki dan memperoleh pohon dewa surgawi. Aura api yang membakar menyebar keluar dari lorong angkasa. "Saluran luar angkasa," kata Yang Mulia Racun Kekacauan. Dia sedikit terkejut. "Ayo pergi," kata Qin Chen. Sosoknya berkedip-kedip dan langsung memasukinya. Sementara Ji Wuxu dan yang lainnya juga mengikuti Qin Chen dari belakang. Saat Qin Chen terus masuk, ruang di dalamnya menjadi semakin panas. "Seharusnya ada semacam nyala api di sini," kata Ji Wuxu. "Napas api yang begitu kuat, pastinya ini luar biasa," kata Yang Mulia Racun Kekacauan. Dia juga angkat bicara. Di saat Qin Chen semakin dalam, Master Sekte Raja dan yang lainnya memiliki perasaan samar-samar tidak dapat bertahan dan mulai tertahan di kehampaan api ungu. Api ini membawa napas kehidupan yang kuat. Daya tarik yang kuat menarik Qin Chen untuk terus memperdalam, dan api racun surgawi juga menunjukkan kegembiraan. Saya tidak tahu berapa lama, Qin Chen kemudian melihat warna yang sangat cerah di depannya. Dalam kehampaan di depannya, nampak sederet bintang terang bersinar seperti bima sakti di langit malam terang dan indah. Di luar, nyala api tak terlihat sedang menyala. Nyala api ini seperti ilusi. Akan tetapi itu memancarkan fluktuasi tekanan yang sangat mengerikan. "Apakah ini semacam api langit?" kata Qin Chen. Dia sedikit terkejut. Pantas saja ada aura api yang mengerikan di sini. Qin Chen tidak pernah menyangka akan ada jenis api langit tertentu di sini. Terlebih lagi, aura api langit ini sangat menakutkan. Saat ini di samping api itu nampak ada sesosok tubuh yang duduk bersila. Pada saat ini sosok ini sedang menghirup aura api di sekitar api. Dan sinar api yang menakutkan terus melayang di tubuhnya, keluar dari jalan api yang mengerikan. Ini adalah seseorang di ranah guru suci tertinggi, dan bahkan ada perasaan samar-samar akan menyentuh setengah langkah yang mulia, dan jalan api yang mengerikan masih ada di sekitarnya. Siapa berani membobol rahasia kastil emasku? Merasakan kedatangan Qin Chen dan yang lainnya, orang ini tiba-tiba berdiri, dan api yang mengerikan melanda seluruh tubuhnya.
Dia lalu menatap Qin Chen dan yang lainnya dengan mata yang dingin. Dia melihat sekelompok Qin Chen, ekspresinya tiba-tiba berubah. Kemudian tatapannya langsung tertuju kepada Master Sekte Raja, Bandit Pasang Surut, dan yang lainnya. Master Sekte Raja. Mata orang itu tiba-tiba menyusut dan dia dengan jelas mengenal Master Sekte Raja dan yang lainnya. Master Sekte Raja juga menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya dan dia segera membungkuk kepada Qin Chen lalu berkata, "Tuan, orang ini adalah penguasa Benteng Emas. Perkembangan Benteng Emas pada tahun-tahun ini sudah menakjubkan. Ini sudah menjadi kekuatan yang sangat menakutkan di Lautan Pasang Surut. Dan dikatakan bahwa basis kultivasi Master Kastil Api Emas tidak dapat diduga. Begitu kekuatan besar menyerang Kastil Api Emas, kastil itu hancur total keesokan harinya dan berubah menjadi abu." Oh, penguasa Kastil Emas. Mendengar nama ini, Qin Chen sedikit familiar dan Qin Chen langsung teringat bahwa ketika dia pertama kali sampai di kota Dongguang di lelang, ada adegan Su Xiao ditawar dan dia saling menawar dengan seorang master tuan muda dari Kastil Api Emas. Tanpa diduga perkembangan Kastil Emas tahun-tahun ini menjadi begitu menakutkan. Karena orang ini samar-samar telah menyentuh setengah langkah yang mulia, yang memang lebih menakutkan dibandingkan dengan Master Sekte Raja dan yang lainnya. Dan Qin Chen menyadari itu disebabkan oleh nyala api yang mengerikan yang ada di hadapannya. Menarik, nyala api ini dapat membuat Kastil Api Emas berkembang ke tingkat ini hanya dalam beberapa tahun. Tampaknya nyala api ini agak luar biasa, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen langsung mengulurkan telapak tangannya dan langsung ingin meraih api itu. Melihat Qin Chen tidak mengatakan apa-apa, penguasa Kastil Emas itu segera meraih api di depannya. Dia sangat marah dan lalu berteriak, "Kamu mencari kematian." Setelah mengatakan itu, penguasa Kastil Api Emas itu langsung melayangkan serangannya kepada Qin Chen. Melihat itu, Qin Chen terkekeh. Dia mengabaikan serangan dari penguasa Kastil Api Emas itu. Yuan suci Qin Chen melonjak dan energi pedang yang menakutkan di telapak tangannya segera melonjak keluar. Qin Chen tidak memperhatikan penguasa Kastil Api Emas itu. Dia hanya mendorong niat pedangnya yang mengerikan. Dan niat pedang itu segera merobek api dan langsung menebas ke arahnya. Penguasa Kastil Api Emas itu melihat bahwa Qin Chen hanya menunjukkan aura pedang kepadanya. Dia lalu meraih aura pedang yang dilepaskan Qin Chen itu secara langsung oleh tangannya. Seraya mendesak jalan api di tubuhnya. Akan tetapi dia menemukan bahwa ketika dia bersentuhan dengan aura pedang itu, dia seperti berada di dalam rawa. Nyala api di tubuhnya menjadi sangat tidak berdaya. Bahkan kekuatan api di sekujur tubuhnya itu seperti salju yang mencair. Ekspresi penguasa Kastil Api Emas itu segera berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Qin Chen akan begitu menakutkan. Dan dia tidak peduli lagi dengan hal lain. Kemudian dia ingin mengguncang sosoknya. Dia ingin mundur dan kemudian melarikan diri dari sini. Namun sebelum dia sempat mundur, seberkas cahaya pedang telah menebas tubuhnya. Dan kabut berdarah terangkat. Penguasa Kastil Api Emas itu dihancurkan oleh Qin Chen dengan pedangnya. Dan seluruh tubuhnya segera berlumuran darah. "Master Sekte Raja, ambil sisanya," kata Qin Chen. Dia berkata dengan santai. Jika bukan karena Kastil Api Emas ini tampak cukup kuat, Qin Chen akan membunuh lawan dengan satu pedang. Sedangkan sisanya akan diserahkan kepada Master Sekte Raja dan yang lainnya. Selanjutnya, kekuatan jiwa yang mengerikan dengan cepat melekat di benak Qin Chen. Dan dia ingin mengambil nyala api di kekosongan itu. Akan tetapi ketika telapak tangan Qin Chen baru saja menyentuh nyala api itu, nyala api yang tak terlihat ini tiba-tiba naik tajam. Itu berubah menjadi selimut api dan melambai dengan tenang ke arah Qin Chen. Dan di tengah nyala api, nampak wajah manusia yang hampa muncul. Secara mengesankan telah memupuk kebijaksanaan dan jiwanya sendiri. Jie, jie, jie. Suara tertawa terdengar. Api kekosongan naik dan membakar tubuh Qin Chen. Membungkus Qin Chen dan menjilat pelindung tubuh Yuan Suci di tubuhnya. Dan gelombang kesadaran yang mengerikan hendak menyerang jiwa Qin Chen. "Ingin melahapku," kata Qin Chen. Dia tertawa kecil. Kemudian istana Ji Xiaodao langsung dikeluarkan oleh Qin Chen. Istana Ji Xiaodao ini adalah harta paling berharga dari Yang Mulia Api Langit. Saat itu didesak, nyala api langsung menjadi tidak bisa bergerak. Akan tetapi, tiba-tiba dalam nyala api ini, energi sihir hitam tiba-tiba melonjak. Energi ajaib ini dengan fluktuasi iblis yang menakjubkan, mengeluarkan suara tawa yang aneh untuk masuk ke dalam pikiran Qin Chen. Hati-hati, itu adalah jiwa dari Raja Iblis ras Iblis.
Wajah Yang Mulia Racun Kekacauan berubah drastis dan Jiwuksu serta yang lainnya juga terkejut dan buru-buru angkat bicara. Hehehe, jangan khawatir semuanya. Pemuda ini sudah lama menunggunya, kata Kinchen. Dia terkekeh, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Teknik telarang jiwa surgawi langsung dirilis. Seketika cahaya jiwa yang mengerikan tiba-tiba langsung menyelimuti jiwa iblis ini. Hahaha, Yang Mulia setengah langkah juga ingin menjebak jiwa iblis ini. Jiwa sisa dari ras iblis itu tertawa keras melihat gerakan Kinchen dengan penuh penghinaan. Dia hendak menerobos cahaya jiwa yang ditampilkan oleh Kinchen dan kemudian memasuki pikiran Kinchen. Namun yang dia tidak duga adalah bahwa ketika dia menerjang penghalang jiwa itu, dia tiba-tiba menemukan bahwa penghalang yang sangat lembut akan tetapi itu sangat keras. Kekuatan jiwa dari ras iblis itu tidak mampu merobek penghalang jiwa yang dibuat oleh Kinchen. Bagaimana itu bisa terjadi? Iblis itu terkejut dengan kekuatan jiwanya meskipun sudah sangat rusak. Mengapa cahaya jiwa Yang Mulia setengah langkah manusia tidak pernah bisa diterobosnya? Ini benar-benar mustahil. Hehehe, apa yang tidak mungkin? Raja Iblis Jiwa saja tidak dapat mengambilku. Kamu harus menjadi salah satu Raja Iblis saat itu. Dan sekarang kamu sudah rusak. Tetapi kamu masih berpikir ingin mengambilku, kata Kinchen. Dia tertawa terbahak-bahak. Bagaimana kamu bisa tahu? Kata jiwa sisa ras iblis itu. Dia cukup terkejut. Karena dia sebenarnya adalah salah satu Raja Iblis di bawah komando Yang Mulia Iblis Jiwa. Saat itu, mereka bekerja sama untuk menangani Yang Mulia Racun Surgawi. Dan belakangan, pertempuran itu gagal. Kebanyakan dari mereka dibunuh oleh Yang Mulia Racun Surgawi. Dipenjara di dalam tubuhnya, tetapi jejak sisa jiwanya lolos secara kebetulan dan kemudian memasuki api langit ini dan selamat. Akan tetapi dia tahu betul bahwa ini seharusnya menjadi hal yang sangat rahasia. Bagaimana mungkin umat manusia, pemuda ini, bisa mengetahuinya? Mungkinkah itu? Dia kemudian mengingat bahwa beberapa tahun yang lalu, dunia rahasia yang mengarah ke dunia rahasia Yang Mulia Racun Surgawi sepertinya ada beberapa gerakan. Itu hanyalah sisa jiwa dari klan iblis. Jika Anda sedang dalam masa kejayaan, tuan muda ini mungkin akan memperdulikannya sedikit. Tetapi sekarang, Kinchen terkekeh dan seketika itu juga api racun surgawi di tubuhnya tiba-tiba meledak dengan api bencana dan api lainnya dan langsung mengarah ke api itu. Dan pada saat yang sama, Kinchen mendesak teknik telarang jiwa surgawi dan jiwa di dalam tubuhnya melonjak. Jiwa ras iblis itu tiba-tiba terguncang. Brengsek, jiwa ras iblis itu meraung. Dia pun mencoba melawan. Ingin melawan. Kinchen terkekeh. Pohon iblis dari 10.000 alam di tubuhnya didesak dengan keras, meledak, menyebarkan tentakel-tentakel hitam satu demi satu dan langsung menutupi jiwa iblis itu. Pohon iblis dari 10.000 alam. Bagaimana Anda bisa memiliki pohon iblis dari 10.000 alam? Jiwa iblis yang tersisa itu meraung marah dan tubuh jiwanya langsung ditembus oleh pohon iblis dari 10.000 alam. Pohon iblis dari 10.000 alam melonjak dengan cahaya ajaib yang mengerikan dan sisa jiwa klan iblis dari ras iblis itu menjerit. Langsung diserap oleh pohon iblis dari 10.000 alam dan ditarik ke dalam cakram Gyo Qian Kun. Setelah menyerap darah Raja Kegelapan, pohon iblis dari 10.000 alam nampaknya menjadi lebih menakutkan, kata Kinchen. Dia bergumam sambil berpikir. Kinchen kemudian mengangkat tangannya dan nyala api itu langsung diserap oleh Kinchen. Ini seharusnya semacam nyala api yang mulia, tetapi sayangnya api itu seharusnya mengalami semacam trauma parah dan telah rusak. Namun ada napas kehidupan yang kuat di dalam nyala api ini. Tetapi tiba-tiba ekspresi Kinchen menunjukkan ekspresi kecurigaan yang mengejutkan karena dia menemukan bahwa tempat di mana api racun surgawi, api iblis King Lian, api bencana, dan api-api lainnya bersentuhan. Sepertinya ada kecenderungan untuk menyatu satu sama lain. Ini, Kinchen terkejut. Mungkinkah nyala api ini mampu memadukan banyak api langit di tubuhnya? Tiba-tiba napas Kinchen menjadi pendek. Kinchen sekarang memiliki banyak api di tubuhnya, baik itu api iblis King Lian yang dibawanya dari benua Tianwu. Api dari Jin Yan, efek banyak api tidak lagi begitu kuat baginya karena sangat sulit untuk meningkatkan api ke tingkat yang lebih tinggi, seperti api bencana, api dunia bawah, dan api racun surgawi. Namun Kinchen tidak tahan untuk menyerah karena api langit. Akan tetapi jika saat ini, jika api-api ini bisa digabungkan,
maka itu akan menjadi keuntungan besar bagi Qin Chen. Pikiran Qin Chen dengan cepat dipenuhi dengan kegembiraan. Mungkinkah nyala api ini adalah Jiuyu Shengyan yang legendaris? Dikabarkan bahwa Jiuyu Shengyan itu adalah api langit yang sangat menakutkan antara langit dan bumi. Jenis api langit ini dapat memadukan nyala api apapun dan dapat menyatu dengan nyala api apapun. Namun tentu saja setelah cukup banyak api yang digabungkan, itu bahkan akan menjadi surga yang legendaris, nyala api pertama. Inilah yang dipelajari Qin Chen dari warisan Yang Mulia Racun Surgawi. Namun, Jiuyu Shengyan, api itu terlalu langka, bahkan Yang Mulia Api Surgawi hanya mendengarnya dalam materi sejarah kuno, tetapi belum pernah melihatnya secara langsung. Dikatakan bahwa Jiuyu Shengyan ini memiliki napas kehidupan yang kuat, tapi api di depanku ini sangatlah mirip. Kata Qin Chen, dia sangat bersemangat. Jika api ini benar-benar Jiuyu Shengyan, maka dia akan mampu memadukan semua api milik Qin Chen. Dan saat itu tiba, Qin Chen bahkan tidak dapat membayangkan kekuatan apinya. Tidak apa-apa, tinggalkan tempat ini terlebih dahulu dan coba lagi nanti, kata Qin Chen. Dia kemudian menyimpan nyala api itu. Qin Chen kemudian segera memimpin semua orang keluar dari kehampaan, lalu melepaskan kapal perangnya, memasuki kapal perang itu lagi, dan kemudian langsung pergi menuju ke arah kota Dongguang. Sementara penguasa kastil api emas itu secara alami diserahkan kepada bandit pasang surut. Dalam kehampaan segera sebuah kapal perang besar lewat. Di sini sebelumnya memerlukan waktu beberapa bulan dari kota Dongguang. Akan tetapi kali ini, dengan Yang Mulia Racun Kekacauan, saya khawatir Anda akan dapat sampai di kota Dongguang hanya dalam beberapa hari. Setelah memasuki kapal perang, Qin Chen segera memasuki cakram Gyeokyan Kun. Api es Yokong Bingyan keluar. Dengan suara Qin Chen, segera api putih bersih menyala di tangan Qin Chen. Ini adalah api Yokong Bingyan. Api Yokong Bingyan saat ini telah mencapai level api tapair guru suci, tetapi sulit untuk berevolusi lebih tinggi lagi. Pikiran Qin Chen segera bergerak sedikit, dan sumber api Jiuyu Shengyan di benaknya segera meresap ke dalam suatu kekuatan, yang lalu bergabung dengan api Yokong Bingyan dari telapak tangan Qin Chen. Fluktuasi energi yang sangat hebat berlalu dan Qin Chen berhati-hati dalam proses fusi ini. Qin Chen tidak berani ceroboh, dan tiba-tiba api Yokong Bingyan bergoyang, fusi di dalam kehilangan keseimbangan. Wajah Qin Chen segera berubah. Kemudian keras nyala api yang tidak seimbang itu terbang ratusan meter sebelum pada akhirnya meledak. Ledakannya pun meninggalkan gelombang energi yang menyapu ke sekitar dengan kuat. Seketika jubah Qin Chen juga hancur. Sungguh dampak api yang mengerikan, kata Qin Chen. Dia sedikit ketakutan. Kekuatan yang terbentuk setelah perpaduan untayan api Yokong Bingyan dan api Jiuyu Shengyan ini ternyata beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya. Ini karena fusi gagal. Akan tetapi seberapa dahsyatkah kekuatan api ini jika fusi berhasil? Qin Chen tidak bisa membayangkannya. Namun meskipun ada konfrontasi yang kuat antara dua kontak sebelumnya, akan tetapi Qin Chen masih merasakan bahwa itu hanya sedikit lagi untuk berhasil. Mari coba lagi, kata Qin Chen. Selanjutnya Qin Chen terus mencoba menahan napas, mencoba mengintegrasikan kekuatan asli api Jiuyu Shengyan ke dalam api es Yokong Bingyan. Kali ini Qin Chen lebih berhati-hati. Akan tetapi perpaduan kedua api itu sangatlah sulit. Qin Chen meleset dan gagal lagi. Seketika itu juga ledakan dahsyat meledakkan tubuh Qin Chen lagi, mengguncang tubuh Qin Chen dengan liar. Setelah beristirahat sejenak, Qin Chen kemudian terus mencoba lagi. Dengan kegagalan berulang dan cedera yang berulang-ulang, Qin Chen tanpa lelah menyerap pengalaman dari setiap kegagalannya dan terus memperbaikinya. Akhirnya sebulan kemudian, boom, api es Yokong Bingyan yang putih bersih meledak di telapak tangan Qin Chen dengan semburan cahaya. Di sekitar nyala api yang tak terlihat naik perlahan. Keduanya berpadu sempurna, memancarkan gelombang kengerian yang mengerikan. Berhasil. Setelah sebulan mencobanya dengan susah payah, Qin Chen akhirnya menggabungkan jejak kekuatan Yokong Bingyan dengan api Jiuyu Shengyan, dan keduanya berpadu sempurna.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.